referensi kita, tapi penugasannya tetap ada. Penugasan kita di akhir anak-anak ya mungkin jam 1 lebih. Langsung kita mulai kalau begitu. Hari ini kita akan masuk di materi sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini anak-anak merupakan lanjutan dari reaksi redoks. Di dalam sel elektrokimia itu ada dua yang kita bahas nanti, yaitu ada sel volta, ada elektrolisis. Yang keduanya merupakan aplikasi atau penggunaan dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja contohnya aplikasi dari sel elektrokimia itu? Ini ada beberapa contoh gambar anak-anak. Sangat familiar bagi kita ya. Ini ada baterai, ini juga ada baterai biasa ini. Bisa untuk jam, bisa untuk radio, untuk lampu senter gitu ya. Ini juga sama, ini bentuk lain dalam bentuk kotak. Kemudian ini ada baterainya apa ini? Ini baterainya HP. Ini ada baterainya laptop. Ini untuk baterainya mobil atau motor. Nah, semua jenis ini adalah aplikasi dari penggunaan redoks dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa yang membedakan di antara contoh-contoh gambar itu anak-anak? Yang membedakan misalnya ini. Ini sekali pakai baterai ini. Habis dipakai, nggak bisa dicas ulang, dibuang. Ini juga sama. Ini juga sama. Apalagi mengandung merkuri dan kadmium di dalamnya ya. Kalau ini beda. Ini beda. Walaupun sama baterai, tapi masih bisa dicas. Apalagi yang ini. Juga masih bisa dicas. Loh kenapa kok ada yang bisa dicas dan tidak? Itu ternyata hubungannya dengan sel yang ada di dalamnya. Karena baterai itu hanya yang sekali pakai, ada juga yang berbagai kali pakai. Begitu ya. Terus di dalam baterai ini juga masing-masing terjadi reaksi reduksi. Misalkan yang bisa dicas, saat dicas, dan saat digunakan, itu ada reaksi redoks yang berbeda. Tapi kalau ini hanya satu macam reaksi redoks satu saat penggunaan saja. Gitu ya. Nah, agar detailnya, mengapa bisa muncul teknologi kayak begini, kita akan bahas hari ini. Detailnya begitu. Nah, anak-anak, orang yang pertama kali punya ide, mengembangkan atau menyimpan energi listrik dalam bentuk baterai itu adalah ini. Yaitu Luigi Galvani sama Alessandro Volta. Ini orang Italia. Mereka membuat penelitian itu sekitar tahun 1800-sekian, gitu, menjelang tahun 1900. Jadi sudah cukup lama ya. Pada saat Indonesia masih dijajah Belanda, di Eropa itu sudah memikirkan masalah nyimpen listrik dalam bentuk baterai agar bisa dibawa kemana-mana. Luar biasa itu pemikirannya. Nah, apa yang mendasari, eksperimen apa yang mendukung temuan dua orang ini, ternyata hanya sebatas ini, sederhana sekali. Yaitu mencoba-coba membuat reaksi redoks spontan antar logam dan larutan. Reaksi spontan itu apa? Yaitu reaksi yang langsung berlangsung dengan sendirinya, tanpa ada stimulus dari luar, tanpa ada dorongan dari luar, reaksi kimianya itu bisa langsung terjadi. Nah, ternyata dari reaksi ini ada yang bisa menghasilkan listrik, bisa disimpan lagi. Nah, itu makanya sebagai dasar untuk pengembangan ke baterai itu. Ini contoh dilakukan oleh Volta sama Galvani ya. Dia punya larutan tembaga sulfat, kemudian punya logam seng. Ternyata saat seng itu dimasukkan ke tembaga sulfat anak-anak akan berubah seperti ini. Tak dekatkan dikit ya. Yang awalnya larutan tembaganya ini pekat, ini menjadi lebih jernih. Birunya berkurang. Kemudian yang logam seng awalnya dia mengkilat, dia berubah menjadi
hitam. Loh, kok bisa seperti ini? Ternyata di dalamnya ada reaksi ini loh, yang mendasarinya. Logam seng ya anak-anak, itu sebagian besar akan terion, mengalami reaksi oksidasi. Terus, mengapa warna birunya berkurang? Karena sebagian besar ion Cu2+ yang warna biru itu akan tereduksi membentuk logam Cu yang berwarna ini, kecoklatan ini ya. Dan reaksi ini spontan, ditaruh langsung terjadi reaksi. Tidak hanya ini anak-anak, banyak sekali logam-logam menurut percobaan mereka yang bisa terjadi reaksi semacam ini, reaksi redoks spontan semacam ini. Kemudian dari berbagai logam itu dibuatlah suatu deret sama voltae yang dikenal sebagai deret volta itu. Ini deret voltanya, panjang, lumayan panjang. Yang paling kiri itu adalah litium, yang paling kanan adalah Au. Bagaimana dasar menyusunnya ini? Dasarnya adalah bahwa logam yang paling kiri itu adalah logam yang paling reaktif, yang paling mudah bereaksi. Sedangkan yang paling kanan itu adalah logam yang paling sulit bereaksi. Begitu, itu dasarnya. Lah reaksi ini maksud apa? Li yang paling kiri itu mudah mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau dimasukkan dalam larutan, dia sering berubah bentuk, logam litium itu. Tapi emas tidak. Dimasukkan dalam larutan apapun, dia cenderung utuh sebagai emas. Makanya ada sebutan khusus. Ini adalah logam yang paling mudah mengalami reaksi oksidasi, sedangkan ini logam yang paling mudah mengalami reduksi. Karena stabilnya dalam bentuk logam, kalau ini stabilnya dalam bentuk ion. Gitu ya. Terus, misalkan litium dengan K, ternyata litium bisa bereaksi dengan larutan kalium. Artinya logam litium itu bisa mendesak ion kalium dari sini. Ada istilah itu. Semakin ke kiri, logamnya makin reaktif, makin mudah mengalami oksidasi, atau mampu mendesak ion logam yang di sebelah kanannya dalam bentuk larutan. Nah, penjelasannya seperti apa? Ini contohnya ya. Mg dan Al itu berdekatan anak-anak. Percobaannya dua macam. Ada larutan Mg13 dimasukkan logam Mg. Yang kedua, ada larutan Mg12 dimasukkan logam Al. Mana yang terjadi reaksi? Ternyata yang Mg dimasukkan ke dalam larutan Al itu bereaksi. Tetapi yang Al dimasukkan dalam larutan Mg itu tidak bereaksi. Artinya, logam Mg lebih reaktif daripada Al. Logam Mg bisa mendesak ion Al3+ dari larutan, karena awalnya dari larutan menjadi logam. Itu namanya mendesak. Itu deret volta, begitu ya. Jadi semua ion yang ada di sebelah kanan ini bisa didesak oleh litium. Karena litium adalah logam yang paling reaktif. Karena mudah mengalami oksidasi, ini dikenal sebagai reduktor kuat. Sedangkan ini adalah oksidator kuat. Begitu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu? Saya kemarin mau tanya, kalau misalkan kalau rata-rata baterai HP kan dari lithium kan misal bilang kalau baterai lithium kan udah terdioksidasi kan. Terus itu kenapa kalau baterai lithium itu dibuka itu tuh kayak langsung itu misal kayak menimbulkan api gitu misal. Nah, betul sekali. Luar biasa pertanyaannya Mas Arya. Nah, nanti ada kita bahas baterai lithium ya habis ini ya. Kalau hari ini ya pertemuan selanjutnya itu ada khusus pembahasan aplikasi deret volta, aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah baterai lithium. Begitu ya. Tunggu dulu Mas Arya ya. Kita simpan pertanyaannya Mas Arya. Begitu. Sip, mantap. Yang ini dulu anak-anak. Tentang deret volta dulu, apakah ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum ada, di antara
logam yang dipakai di red volta itu anak-anak, ternyata ada sesuatu yang dipakai sebagai standar alat ukur. Standar alat ukur yang digunakan adalah gas hidrogen. Nah, kalau gas hidrogen dipakai standar alat ukur, anak-anak, ternyata setiap logam yang digunakan di sini itu memberikan semacam tegangan listrik atau dikenal sebagai potensial listrik. Dan itu diukur oleh volta juga. Nah, pengukurannya itu dikenal sebagai potensial elektrode. Logam-logam itu dikenal sebagai elektrode. Nah, bagaimana mengukurnya? Karena hidrogen dipakai sebagai standar, ini nilainya adalah 0. Kalau hidrogen digabung dengan logam yang lain atau dipadu dengan logam lain, nanti diukur ada voltasenya, berarti voltase yang diukur itu adalah potensial miliknya logam, bukan miliknya hidrogen. Contohnya ini ya. Ini contohnya ada 2. Ada elektrode. Elektrode itu ini anak-anak ya. Sesuatu yang dipakai sebagai penghubung listrik di antara 2 larutan. Ini elektrode, ini juga elektrode. Ini elektrode, ini juga elektrode. Contoh yang kiri, ini menggunakan gas hidrogen dengan larutan asam klorida dan satunya adalah seng. Tadi di awal perjanjiannya, karena dipakai standar, ini nilainya 0. Ternyata kalau dihubungkan, ada potensial listriknya. Yang terbaca ini, itu adalah milik elektrode selain miliknya hidrogen. Kalau menggunakan Zn, berarti ini adalah miliknya Zn. Nah, angka ini dikenal sebagai potensial elektrodenya Zn. Ini juga sama, menggunakan hidrogen dan Cu, terbaca sekian, ini berarti juga disebut sebagai potensial elektrodenya Cu. Nah, kemudian mengapa di sini ada tanda negatif dan positif? Itu berhubungan dengan reaksi redoksnya. Siapa yang bertindak sebagai katode, siapa yang bertindak sebagai anoda. Namun yang harus Anda pahami adalah bahwa potensial yang didapatkan ini merupakan data untuk potensial reduksi. Untuk reaksi reduksi. Tidak ada yang untuk reaksi oksidasi. Nah, datanya kayak apa, anak? Ini datanya, banyak sekali. Ada yang mulai positif, positif. Ini ada 0, ini miliknya hidrogen sebagai perjanjian tadi, karena dia sebagai standar, dia nggak punya tegangan listrik, nilainya 0. Ada juga yang negatif. Semakin negatif, artinya logamnya itu semakin reaktif. Kalau semakin positif berarti semakin tidak reaktif. Ini adalah reduktor terkuat, yang ini adalah oksidator yang paling kuat. Selain logam itu juga menggunakan ion yang diukur oleh mereka. Datanya banyak begitu ya. Nah, terus data ini untuk apa? Data ini digunakan untuk mengkombinasi berbagai logam agar mendapatkan potensial terbesar. Nah, potensial terbesar itulah yang dipakai sebagai baterai atau sebagai sumber energi yang lain. Jika ada 2 elektrode dipadu, itu menghasilkan suatu sel yang disebut sebagai sel volta. Itu dasar teorinya. Nah, apa sel volta itu? Ini yang kita baca sekarang. Sebenarnya dari sini ya, tapi ini ada pengantarnya dulu. Reaksi redoks ada 2, ada sel elektrokimia namanya, ada sel volta, ada sel elektrolisis. Jadi data-data ini itu bisa dimanfaatkan dalam membuat sel elektrokimia yang jumlahnya ada 2 ini. Bisa sel volta, bisa sel elektrolisis. Apa perbedaannya? Bedanya di sini anak-anak. Kalau sel volta itu mengubah
reaksi kimia menjadi energi listrik. Tetapi kalau sel elektrolis kebalikannya, mengubah listrik menjadi kimia. Ini spontan reaksinya, yang ini tidak spontan karena membutuhkan listrik dari luar. Kutub listrik ada dua, ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub positifnya dikenal sebagai katoda, terjadi reaksi reduksi. Kutub negatifnya disebut sebagai anoda, tempat reaksi oksidasi. Itu di sel volta. Kalau lurus kebalikannya, kutubnya yang berbanding terbalik ya. Kutub negatif itu katoda. Katoda tetap terjadi reaksi reduksi. Ini sama. Reduksinya tetap di katoda. Kalau ini kutubnya positif adalah anoda, tempat reaksi oksidasi. Gambarnya juga berbeda, anak. Kalau sel volta ini ada dua ruang. Kalau elektrolisis ini cuma satu ruang. Begitu ya. Nah, apa saja komponen di sel volta? Komponennya ini anak-anak. Ada elektrode. Ini ada elektrode. Ada dua macam elektrode. Ada anoda, ada katoda. Kemudian kalau ini menggunakan logam seng, berarti larutannya harus mengandung ion seng. Kalau ini menggunakan Cu, berarti harus mengandung ion Cu. Terus dihubungkan dengan kabel untuk mendeteksi apakah menggunakan listrik atau tidak. Ini kita bisa memasang voltmeter atau kita memasang lampu. Jika voltmeternya bergerak, ada tegangan, berarti ada listriknya. Kalau lampunya menyala, pasti juga ada listriknya. Aliran listrik itu dari anoda ke katoda, dari kutub negatif ke kutub positif. Jika belum ada jembatan garam, sel ini masih sel terbuka namanya. Agar tertutup, itu dikasih jembatan garam. Fungsinya adalah untuk menetralkan ion yang ada di ruang anoda dan ruang katoda. Nanti kita detailkan di sini ya. Kalau elektrolisis, ini bisa di satu tempat. Anoda kutubnya positif, katoda kutubnya negatif. Begitu. Terus elektrolit gitu ya. Ini nanti akan lebih kompleks kalau kita sudah bahas di sebabnya, di bagian elektrolisisnya. Nah, hari ini kita hanya masih fokus di sel voltanya aja. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Gak ada? CEO, masuk sel volta aja kalau gitu, biar anak lebih paham. Ada dua link anak-anak yang bisa mencoba nanti semacam simulator gitu ya. Ada di Edumedia Science sama di Pet Colorado. Ini ada semacam aplikasi yang kita bisa coba-coba bagaimana sih sel volta itu terbentuk dan sebagainya. Habis ini saya kirim kok untuk PPT-nya, bisa anak pakai untuk belajar. Itu ya. Ini sel volta tadi sudah sempat kita bahas bahwa dia adalah sel yang bisa menghasilkan listrik. Kalau sudah sel berarti sudah lengkap kayak begini ya. Ada anodanya, ada katodanya. Tadi di anoda terjadi reaksi oksidasi anak. Jika berarti elektroda zinc ini sebagian besar akan berubah menjadi ion Zn2+. Dia teroksidasi. Reaksinya menjadi Zn2+ berubah ke Zn2+. Akibatnya apa? Di sebelah anoda ini jumlah ion Zn2+-nya akan sangat banyak dibandingkan ion SO4-nya. Agar tetap netral jumlah ionnya, ion Cl- dari jembatan garam itu yang bergerak ke ruang anoda untuk menetralkan yang di sini. Nah, sebaliknya, kalau di katoda, sebagian besar ion Cu2+ akan tereduksi membentuk logam Cu, berarti mengendap di sini nanti. Kalau mengendap, Cu2+-nya berarti kekurangan ion positif. Makanya, ion positif dari garam itu akan ke sini menetralkan jumlah ion yang ada di sini.
terjadi secara terus-menerus, ada aliran listrik. Itulah sel volta. Nah, reaksinya ini untuk anoda, ini untuk katoda. Jika digabung, reaksinya jadi ini, dikenal sebagai reaksi Sell. Itu anak-anak. Kalau di kelas ini kita bisa praktikum dengan bagus ini. Praktikumnya mudah. Lampunya bisa kita variasi dengan voltmeter, dengan lampu LED, bisa juga dengan bel listrik. Sehingga kita bisa membuat kayak peringatan dini adanya banjir, adanya tsunami dengan bel itu bisa. Dasarnya adalah menggunakan elektrolisis. Sel volta ini, maksudnya begitu. Dulu sudah saya coba di kelas, hasilnya bagus sama anak kakak tingkat ini. Lah yang jadi pertanyaan adalah, seberapa kuat listrik yang dihasilkan, seberapa besar tegangan yang dihasilkan, itu tergantung sepenuhnya pada ini anak. Elektrode yang digunakan dan konsentrasi larutannya. Semakin besar konsentrasinya, itu juga akan mempengaruhi besarnya potensial listrik. Kira-kira berapa potensialnya? Nah, ini kita bisa menggunakan data yang tadi, yaitu data potensial elektrode. Itu konsep sel volta, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, lihat contoh langsung. Ke contoh langsung aja ya. Nah, sebelum ke contoh anak-anak, ada istilah-istilah khusus ini ya. Ada yang disebut sebagai potensial sel, ada juga yang disebut sebagai potensial elektrode. Kalau potensial sel itu ini anak, berapa tegangan yang terbaca di sini akibat kombinasi dua logam. Kalau potensial elektrode tadi adalah hanya dimiliki oleh satu logam, tegangan satu logam. Nah, selain itu ada ini, di beberapa buku internasional, kalau kita sudah sangat paham kimia, jarang sel volta digambarkan kayak begini. Tapi cukup ditulis seperti ini, anak-anak. Ini disebut sebagai notasi sel. Kalau udah gini orang kimia sudah bisa membaca maksudnya. Nah, notasi sel itu apa? Ya, penggambaran dari diagram sel itu dibatasi dengan jembatan garam garis tegak 2. Yang sebelah kiri ini adalah untuk ruang anoda, yang sebelah kanan adalah untuk ruang katoda. Anoda itu reaksinya oksidasi, logam menjadi ion. Kalau katoda, reaksinya reduksi, berarti ion menjadi logam. Perubahannya dibatasi dengan ini. Logam berubah menjadi ion, garis tegak 1. Ini juga sama, ion berubah menjadi logam, dibatasi 1 garis. Ini artinya perubahannya. Biasanya di sini ditambahi dengan potensial sel di belakangnya itu. Terus ini ada wujud, terus ada konsentrasi, perlu ditulis enggak? Kalau kita kuliah, ini penting anak-anak, karena kadang menggunakan logam, kadang tidak, berarti perlu fase. Kadang kita mengukurnya tidak 1 molar, bisa 0,5, bisa 0,1, atau lebih dari 1. Itu kalau sudah kuliah. Tapi kalau untuk SMA standar, ini pasti logam, ini pasti larutan, sehingga nggak perlu pakai S. Ini nggak perlu pakai molaritas, karena yang dipakai kode standar yaitu 1 molar. Ditulis boleh nggak? Boleh, kalau ingin detail. Nah, begitu ya. Ini adalah perjanjian secara internasional. Ada pertanyaan? Gak ya? Biar nggak bingung langsung gini aja, biar mudah. Target utamanya itu di sini anak, yaitu bisa menyelesaikan soal jika ada seperti ini. Ya, kurang jauh. Allah, mana ini?
Suatu sel volta tersusun dari elektroda tembaga dan seng. Berarti ada 2 logam menggunakan tembaga dan seng. Diketahui ini anak-anak E0 ini bacanya adalah potensial elektroda Cu. Bacanya gitu ya. Potensial elektroda Cu nilainya 0,34 volt. Positif. Kalau nggak ada tanda berarti positif. Dan potensial elektroda Zn adalah 0,76. Kita harus ingat, setiap data ini adalah untuk reaksi reduksi, nggak pernah untuk reaksi oksidasi. Pertanyaan selalu tiganya, gambar sel voltanya, reaksi sel dan potensial sel, serta notasi sel. Selalu 3 ini yang keluar. Entah itu di ujian nasional, entah itu di ujian semester, entah itu di UTBK, ya 3 ini yang keluar. Terus gimana cara menyelesaikannya? Ternyata mudah. Kita harus tahu posisi logam Cu dan posisi logam Zn di dalam deret volta. Siapa yang lebih oksidasi, siapa yang lebih reduksi. Taunya dari mana? Gak usah dihafal, cukup dari ini aja, dari potensial elektrodenya itu. Misalnya Zn tak taruh di sini. Cu itu di kanannya Zn apa di kirinya Zn? Kanan. Di? Kanan. Kanan. Kenapa kok di kanan, Mas? Zn duluan. Zn duluan, karena Zn-nya bertanda negatif. Sedangkan Cu-nya bertanda positif. Betul, Mas, luar biasa. Karena di deret volta tadi anak-anak, potensial yang lebih kiri itu adalah negatif, yang lebih reaktif tadi ya. Sedangkan yang lebih tidak reaktif itu semakin positif. Sehingga yang Cu ada di sebelah kanan. Kalau sudah tahu identifikasi lebih kiri, berarti dia mengalami oksidasi, ada di kutub anoda, sedangkan Cu-nya berarti mengalami reduksi, bertindak sebagai katoda. Itu kunci untuk menjawabnya. Jika sudah dapat, ya langsung ke gambar, ketemu wes. Zn di kiri, kutubnya negatif berarti anoda, Cu di kanan, kutubnya positif berarti katoda. Ada ion Zn2 plusnya, ada ion Cu2 plusnya. Ini nggak harus sulfat, ini boleh yang lain, ionnya, bebas ya. Yang penting kationnya. Kemudian ada jembatan garamnya, dihubungkan dengan kabel, ada voltmeternya. Tambahkan ini arah elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Ini adalah sketsa atau gambar sel volta yang lengkap. Seperti ini gambarnya. Untuk yang A dulu, apakah ada pertanyaan? Nggak boleh di gambar yang internasional itu, Zat. Maksudnya? Yang nggak pakai bentuk-bentuk ini. Boleh, Mas, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau di internet itu macam-macam gambarnya, yang penting komponennya ada. Gitu. Komponen ininya ada, jembatan garamnya ada, voltmeternya ada, kutubnya ada, arah elektronnya ada. Itu yang paling penting. Kalau gelasnya yo, nggak harus kayak gini gambarnya, mungkin cuma kotak-kotak gitu aja, enggak apa-apa. Gitu ya? Nggak harus sebagus ini gambarnya. Ini kan saya ngambil di internet. Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak langsung ke B, yaitu reaksi sel dan potensial sel. Cara jawabnya gini, sederhana aja. Ini kan ada anoda, ini ada katoda. Kita buat reaksinya masing-masing. Katoda, reduksi. Berarti Cu2 plus berubah menjadi Cu. Mengikat 2 elektron. Gak berubah reaksinya. Karena ini adalah potensial reduksi, ini juga reaksinya reduksi nggak berubah, tetap 0,34. Lalu jadi masalah di anoda, siapa yang teroksidasi? Zn. Berarti Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron.
E0 yang di data itu tandanya negatif anak-anak, karena ini reaksinya reduksi. Sedangkan yang di sini jadi apa? Jadi positif, karena reaksinya berlangsung secara oksidasi. Itu yang harus hati-hati. Ini kesininya. Terus, kalau sudah kita bisa eliminasi elektronnya. Ini 2, berarti boleh langsung dihilangkan. Tinggal Cu, Zn, Cu, Zn2+. Ini adalah potensial elektrode, ini potensial elektrode, langsung dijumlahkan menjadi potensial sel, bacanya begitu. Berapa? Dijumlahkan aja. Ketemunya adalah 1,1 volt. Sampai ini ada pertanyaan sampai di poin B dulu? Yang anoda kenapa jadi plus itu? Ininya Mas, kenapa jadi plus ini ya? Iya. Oke. Ini tadi tandanya negatif, kenapa jadi plus? Alasannya ini Mas. Potensial apa ini tadi? Reduksi. Berarti ini adalah untuk data reaksi reduksi. Sedangkan ini reaksinya apa? Oksidasi. Oksidasi. Berarti kalau reaksinya diubah, ininya jadi ikut berubah, kayak di termokimia dulu. Gitu ya, alasannya ya. Ada pertanyaan lagi ya, yuk silakan yuk. Capek megang HP ini sampean. Lah kalau tidak, tinggal yang poin C. Apa notasi sel? Gampang wis. Kalau sudah dapat ini, ke notasi sel itu mudah. Loh, kayak gini toh. Oksidasi, Zn menjadi Zn2+. Reduksi, Cu2+ menjadi Cu. Tambahkan ini, E0 selnya 1,1 volt. Selesai. Ini adalah untuk notasi sel. Gampang? Berarti datanya Zn yang itu datanya miliknya reduksi. Yang 0,76 volt. Iya, ini miliknya reduksi. Karena data yang diberikan itu selalu potensial reduksi. Tidak ada potensial oksidasi. Nah, kalau reaksinya oksidasi, berarti yang reduksi ini kita ubah, kita balik menjadi oksidasi. Begitu aja. Sudah dipahami? Targetnya kayak gini ya, tugas hari ini ya. Satu aja, nggak banyak-banyak. Tak buatkan satu soal, biar nggak repot. Wes, contoh yang kedua. Ini yang perlu kehati-hatian anak-anak, karena sering lupa. Udah tak ingatkan berkali-kali masih lupa. Sampai UTBK pun salah karena lupa. Apa soalnya ini? Ni2+ minus 0,26. Al3+ minus 1,66. Tugasnya sama ya, tiga ini ya. Gambar, reaksi, notasi sel. Yuk, kalau Al di sini, Ni tak taruh di kiri atau kanannya dia? Al minus 1,66. Ni-nya minus 0,26. Kalau Al di sini, Ni di kanan apa di kirinya Al? Kanan. Di kanan. Kenapa? Ini lebih negatif. Ni kan ya? Itu urutannya. Ini lebih negatif daripada Ni. Ya wes ketemu, cuma gitu aja. Semakin ke kiri, semakin negatif. Sebagai apa Al sekarang? Anoda. Reaksinya oksidasi. Kalau Ni? Katoda. Nah, sama kan ya urutannya? Tinggal dibuat gambarnya. Loh, gambarnya gini boleh, ini lebih sederhana gambarnya. Anodanya Al, kutubnya negatif, elektronnya bergerak ke sana. Katoda, kutubnya positif, Ni. Ini ada NiS4. Boleh di larutannya, boleh di bawahnya, nulisnya boleh anak-anak bebas. Atau tulis Ni2+ saja juga boleh. Al3+ juga boleh. S4-nya dibuang nggak apa-apa. Ini ada jembatan garam ya. Yang penting komponen ini ada sudah benar. Itu membuat sketsa grafik atau gambar.
Sekarang reaksinya. Siapa yang oksidasi dan reduksi? Al oksidasi. Nah, gini. Al-nya oksidasi. Al jadi Al3+, 3 elektron gitu ya. Ni, 2 elektron jadi Ni. Ini tetap 0,26 negatif anak-anak karena nggak mengubah dari atas. Ini reduksi, ini juga reduksi. Tapi yang Al, ini reduksi, ini jadi oksidasi, tandanya berubah. Apakah langsung boleh dieliminasi? Belum. Belum. Kenapa belum, Mas? Elektronnya. Ini 2, ini 3, nggak boleh dieliminasi langsung. Tetapi harus disamakan elektronnya. Bagaimana? Dikali 3, dikali 2. Jadinya ini. Jadi 3, jadi 6, jadi 3 Ni-nya. 2, 2, 6 untuk aluminiumnya. Kalau dijumlah 3, 2, 3, 2. Elektronnya hilang. Loh, E0-nya gimana? Apakah itu dikalikan? Ini yang sering lupa. Untuk potensial elektroda tidak pernah ikut dikalikan dengan yang atas. Yang perkalian ini tujuannya adalah eliminasi elektron, tetapi tidak untuk potensial elektroda. Jadi ini selalu tetap nilainya. Diingat-ingat ya, UTBK jebakan soalnya seperti ini. Sehingga kalau ini dijumlah, potensialnya tetap 1,4. Tidak perlu ini dikali 3, tidak perlu dikali 2. Begitu. Mungkin tugas hari ini adalah yang berhubungan dengan kayak begini. Yang elektronnya tidak sama. Hati-hati loh ya. Ada kata kuncinya itu. Yang elektronnya tidak sama. Reaksinya boleh dikalikan berapapun, tapi potensialnya tidak boleh. Sehingga notasi saja langsung ketemu. Al menjadi Al3+, Ni 2 Ni, SL-nya plus 1,4 volt. Begitu. Yuk, kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, selesai materinya. Minggu depan kita ke sini, aplikasi self-volta. Nah, ini salah satunya ditanyakan Mas Arya tadi. Ada baterai litium kenapa meledak dan sebagainya. Kita bahas minggu depan ya Mas ya. Ini baterai litium susunannya. Biasa. Oke. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Insya Allah cukup. Sampai tunggu ya.